Saya percaya bahwa kita punya Bapa yang sangat luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Dia Tuhan yang sangat baik. Saya sedikit bersaksi saudara, sebenarnya saya baru sempat jatuh ya, jadi jatuh dan kena tulang ekor dan patah. Jadi baru mau 3 minggu saudara, jadi tapi puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Amin. Masih bisa jalan, masih bisa melayani. Dia sangat baik. Setuju boleh katakan amin. Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Ada satu lagu yang saya nyanyikan bahwa Tuhan itu selalu menjawab setiap doa kita. Amin. Dia selalu mendengarkan kita. Amin. Give you praise. Give you praise. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah dalam. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Setia.
menolong kita satu kali, Dia pasti tolong lagi. Dia pasti tolong lagi. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Kami rindu Engkau, dan Kau pasti tolong every one of us, Lord. Amin. Oh yeah. Kami percaya Tuhan, ini keyakinan kami. Boleh angkat tinggi tangan kita bersama-sama, katakan berkali-kali. Sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, amin. Berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berkali dalam rasa sakit, Yesus setia. Berkali-kali Dia pasti tolong. Dia pasti tolong. Berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Boleh sekali lagi lambaikan tangan kita, arahkan ke Tuhan. Dia pasti tolong. Katakan berkali-kali, amin. Dimanapun setiap kami berada, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dia sangat baik dan sangat luar biasa. Amin. Suatu waktu ada seorang yang datang menemui Yesus. Ketika Yesus mendarat di sebuah kota dan Yesus habis melakukan begitu banyak mujizat. Seorang pemimpin rumah ibadat datang kepada Yesus dan dia berlutut begging. Dan dia bilang, Tuhan, come to my house. Anak saya baru saja mati, just has died. Please come. Dia percaya bahwa if you come, anak saya akan hidup kembali. Saudara, ini pemimpin rumah ibadat. Dan Yesus bilang,
I will come. Dan Yesus bersama murid-muridnya diiringi dengan rombongan, dan setiap di tengah perjalanan begitu banyak orang yang berdesak-desakan mengikuti Yesus. Dalam perjalanan menuju rumah pemimpin rumah ibadat Yairus untuk membangkitkan anak perempuannya yang just has died, baru saja mati. Kemudian datang seorang perempuan yang kita tahu bersama belasan tahun mengalami darah yang menetes, yang keluar, dan belasan tahun dikatakan menghabiskan uang dan ke tabib tidak sembuh. Artinya wanita ini menjadi susah, menjadi miskin, tidak punya uang dan bau, ditinggal orang, tidak punya harapan. Dan saudara bayangkan di tengah banyaknya orang yang ada pada saat itu berkerumunan, dia harus melawan arus yang begitu besar. Karena saudara dalam keadaan lemah yang tidak mampu, tapi orang-orang di sekitarnya banyak mengelilingi Yesus. Dan seharusnya dia tidak punya kesempatan, tidak punya kans untuk bisa bertemu dengan Yesus. Tapi saudara, Alkitab mencatat bahwa wanita ini tidak kehilangan pengharapan. Wanita ini tidak kecil hati, saudara. Saudara bayangkan bahwa orang-orang yang ada pada saat itu mungkin mereka sambil berjalan berdesak-desakan, dan Yesus mungkin berjalan cukup cepat karena ingin menolong anak dari seorang pendeta, pastor, imam yang sudah mati. Dan diiringi oleh murid-murid dan begitu banyak orang. Wanita ini dia tidak kecil hati. Saudara bayangkan dia berusaha berjuang melawan kaki-kaki yang besar yang luar biasa, dan tanahnya itu pasti berterbangan debu-debunya. Tapi wanita ini dia seret tubuhnya dan dia bilang apa? Aku tidak perlu ketemu Yesus muka dengan muka, tapi dari belakang saja. If I can touch His robe, kalau saja aku bisa jamah ujung pengharapan kecil dari jubahnya, ujung saja. Saudara, dia bilang dari belakang, nggak perlu Yesus ketemu saya. Dia bilang I will heal. Anda lihat pengharapan yang kecil yang mati bukan berarti tidak ada jalan. Yang setuju boleh katakan amin. Kita mencatat bahwa Tuhan membawa kita, menyelamatkan kita. But after that we have to live by faith. Yang setuju boleh katakan amin. Kita perlu untuk hidup dengan iman. Iman itu apa? Iman itu sesuatu yang tidak ada dasar Anda berpijak, Bu. Gak ada. Gak ada harapan, tapi Anda percaya. My Jesus is alive. Yesus aku hidup. Yesus aku besar. Yesus aku tidak pernah berubah. Yesus aku tidak pernah gagal. Suci boleh katakan. Wanita ini tetap memiliki keyakinan sekalipun kecil dan tipis. Alkitab mencatat dalam Habakuk dikatakan the righteous shall live by faith. Orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Percaya itu tidak sama dengan perasaan. Ketika kenyataan hidup membuat Anda ingin menyerah, ketika semua hal yang buruk ada di depan, tapi Anda mengambil keputusan, enggak, saya hidup bukan karena melihat, saya hidup karena saya percaya kepada Tuhan. Saudara akan melihat bukan hanya mujizat, tapi semua yang terbaik yang surga punya, Dia siapkan buat Anda dan saya. Yang setuju boleh dengar tepuk tangan dari YHS Makassar. Amin. Saya rindu kita baca ayat ini, saudara, boleh ditayang. Ayat ini dicatat dengan jelas. Ketika wanita itu bertemu dengan yang dikatakan ketika wanita itu berjumpa dengan Yesus dalam Markus. And Jesus said to her, dia bilang daughter, dia panggil anak perempuan. Bapak Ibu bisa bayangkan, wanita ini tidak punya keluarga mungkin, karena biasanya orang susah, sakit, miskin, banyak ditinggal orang. Tapi Anda lihat, dia panggil daughter, dia panggil anak perempuan. Dia bilang, you took a risk of faith. Engkau telah mengambil langkah iman yang penuh dengan resiko dan tantangan. But now, tapi hari ini, imanmu itu telah menyembuhkan engkau. Now you are healed and whole
Anda bayangkan orang yang mengikuti Yesus, Anda dan saya bukan hanya disembuhkan secara fisik, tapi kita dipulihkan seutuhnya. Yang setuju boleh katakan amin. Dia katakan and whole. Dan ayat selanjutnya bilang apa? And live well. Engkau akan hidup baik. Anda bayangkan dia bukan hanya sembuh, tapi semua mimpi yang pernah terkubur lama, semua harapan yang hilang, Tuhan bisa kembalikan. Dia katakan you live well and live blessed. Anda pernah ingat waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, berbahagialah, blessed, blessed. Dalam terjemahan aslinya itu bukan diberkati bahkan, tetapi dan berbahagia, tapi diberkati dengan penuh. Saudara bayangkan, dia katakan live blessed. Dan ayat selanjutnya bilang apa? And be healed of your plague. Saudara, jadi engkau akan disembuhkan dari semua wabah, dari semua penderitaanmu, dari semua kegagalan hidupmu, semua kehancuran hidupmu. Wabah itu artinya semua penderitaan yang berat, kesusahan yang begitu besar yang mewabah sehingga orang semua tahu wanita ini gagal, wanita ini tidak punya harapan. Ada berapa di antara Bapak Ibu kadang-kadang harapanmu hilang, harapanmu menjadi tipis bahkan mati. Tapi hari ini di tempat ini, malam hari ini, ketika engkau mengambil iman, langkah iman, dan berani menghadapi setiap resiko, tantangan, badai, apapun itu bersama dengan Tuhan, engkau akan melihat mujizat masih terjadi. Yang setuju boleh katakan amin. Mujizat tidak pernah jauh. Ada penyediaan Tuhan. Live well, diberkati, dipulihkan seutuhnya roh, jiwa dan tubuh. Bahkan dikatakan tidak ada kegagalan seumur hidupmu, tidak ada wabah. There is no plague, tidak ada kesusahan atau orang yang pernah mengecap engkau miskin, susah, penyakitan. Alkitab catat wanita ini mengalami encounter, berjumpa dengan Yesus dan merubah segala-galanya. Yesus kita luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Dan itu tidak terjadi cuma 2000 tahun yang lalu. Yang sepakat boleh katakan amin. Alkitab mencatat He is the same Jesus. Ada seorang yang datang kepada saya dan dia bilang, Pastor please pray for me. Saya menghadapi cancer dan metastase. Dan ketika kami berdoa, dia menambahkan kata-kata, dia bilang, Pastor saya juga rindu. Oh, apa bu? Tolong doakan, saya rindu punya anak. Anda lihat, cancer metastase, tapi dia bilang dia rindu punya keturunan. Saya bilang, bu, saya hamba-hamba Tuhan tidak bisa menolong, tapi Yesus bisa. Suci boleh katakan amin. Jadi kami sepakat berdoa. Doa yang sangat sederhana. Dia maju ke altar dan kami berdoa. Setelah selesai, wanita ini pulang dan tidak bertemu lagi. Suatu waktu saya ada ibadah di sekitar tempat itu dan kemudian kakaknya datang dan bilang kepada saya, Pastor masih ingat dengan saudara saya, saudara kandung? Oh iya, itu dia datang. Dia disembuhkan dari kanker dan diberi keturunan. Anda lihat, Tuhan masih bekerja. Setuju boleh katakan amin. But we have took a risk of faith. Tadi saya bertemu dengan seorang di belakang. Dia bilang, Pastor boleh minta foto? Boleh. Selfie. Dan beliau bilang, maaf Pastor, saya masih bau rokok. Saya bilang, it's okay. Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Anda bayangkan, beliau mau datang beribadah. Saya maju dari belakang tadi dan saya melihat beliau mengangkat tangan tinggi di belakang. Kasih Tuhan tidak pernah jauh dari hidupmu. Setuju boleh katakan amin. Karena kita semua orang-orang yang berdosa. We are the sinner. Tapi Yesus itu adalah sahabat orang berdosa. Yesus itu tidak pernah jauh dari orang pelacur, dari orang-orang jahat, orang-orang yang jauh dari Tuhan. Dan kasihnya itu yang menyelamatkan setiap kita. Yang suci boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Tidak peduli hari ini kenyataan hidup yang ada, kenyataan hidup kita tidak bisa deny, tidak bisa oh nggak ada masalah, nggak.
Anda tidak bilang, oh saya nggak ada masalah keluarga, padahal ada saudara. Realitanya mungkin Anda di tempat ini, Anda ditinggal oleh suamimu. Realita di tempat ini ada hubungan-hubungan yang rusak. Realita hari ini keuangan Anda mungkin sudah sangat sulit saudara. Dan tidak ada orang yang bisa menolong. Kabar baik, Yesus satu-satunya yang bisa menolong setiap orang. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dia tidak hanya menolong satu orang, dia menolong setiap orang yang datang kepada dia. Dan kita mencatat tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Jika kita ingin mengambil tindakan iman yang ada tantangannya. Kalau saudara pernah ingat satu firman Tuhan, ketika murid-murid, ada 12 pengintai yang diminta oleh Musa untuk kamu pergi untuk melihat tanah itu tanah yang baik atau tidak. 12 orang ini pergi. Tapi saudara tahu ketika dalam perjalanan 10 orang itu pulang dan bilang, "Kak, kita gak mampu untuk melewatinya. We can't do that. Kita tidak bisa menghadapi. Di sana banyak raksasa, banyak kesulitan. Kita tidak mampu." Kita baca ayat ini bersama-sama. Saudara, kita baca dengan suara yang nyaring. Supaya kalau kita nanti besok menghadapi tantangan, ingat bahwa Anda dan saya bukan orang yang kalah. Setuju boleh katakan amin. Kita baca Bilangan 13 ayat 30. 1, 2, 3. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab apa? Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Anda lihat, boleh kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sama-sama. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tantangan masih ada, betul. Masalah masih ada, betul. Tapi itu tidak akan menghentikan Anda dan saya untuk datang mendekat kepada Tuhan. Hadapi setiap tantangan. Pertanyaannya, Anda percaya kepada siapa? Kepada kesulitan, kepada tantangan, kepada raksasa yang ada saat itu, orang enak, atau kepada Tuhan Yahweh, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus tidak berubah. Setuju boleh katakan amin. Kepada siapa Anda percaya itu menentukan seberapa besar kuasa yang akan mengalir sepanjang hidupmu. Kaleb dan Yosua mereka bilang, enggak, benar ada kesusahan, benar tempat itu kurang baik, benar banyak raksasa yang menakutkan, kurang subur. Tapi dia bilang, tidak, kami bersama dengan Tuhan akan maju dan mengalahkan semua tantangan yang ada. Jadilah Kristen yang enggak takut tantangan. Setuju boleh katakan amin. Kadang-kadang Tuhan langsung menjawab doa kita. Tapi kadang-kala Tuhan belum menjawab, bukan karena Anda berdosa, tapi Dia ingin mengajar kita untuk sabar. Setuju boleh katakan amin. Dia ingin melatih kita, mengubah karakter kita. Tapi kadang-kadang ketika engkau sedang berjalan di tempat dan engkau tidak mampu untuk melangkah one step ahead, satu langkah pun saja engkau tidak mampu. Tapi ketika engkau jalan bersama dengan Tuhan, engkau melangkah dan engkau akan melihat pintu terbuka, mujizat masih terjadi. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Dia tidak pernah berhenti bekerja. Dia tidak pernah bekerja separuh jalan. Dia bekerja seutuh-utuhnya. Setuju boleh katakan amin. Ada seorang adik saya, dia divonis dokter, dia epilepsi dan tidak bisa punya anak, tidak subur. Suami istri datang nangis di hadapan Tuhan. Dalam KKR seperti ini mereka nangis seperti anak kecil, saudara. Karena dokter katakan tidak subur, tidak mampu untuk punya keturunan. Dan istrinya kejang-kejang epilepsi. Tidak boleh mengendarakan kendaraan, tidak boleh berenang, aktivitas semua terbatas. Anda lihat. Mereka datang kepada Tuhan dengan air mata bercucuran.
Setelah didoakan pulang ke rumah, masih bulanan normal, nangis lagi. Bulanan normal, nangis lagi. Dan bertemu kembali dan kami bilang, ucapkan setiap hari, Tuhan terima kasih. Saya percaya dengan iman, saya nggak lihat, saya nggak ada alasan untuk berpijak. Karena dokter Singapura bilang tidak mungkin lupakan untuk punya keturunan. Tapi saya percaya saya punya Tuhan. Terima kasih buat keturunan, terima kasih buat benih, terima kasih rahim yang telah dibuahi. Tiap hari dia berdoa dengan air mata, dengan keyakinan. Bahkan dia akan berjalan bersama dengan Tuhan dan melihat kuasa Tuhan. Dan beberapa bulan kemudian dan dinyatakan dia positif. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dan yang luar biasa, dia bukan hanya memiliki anak 1, anak 2, dokter Singapura kaget. Bahkan kejangnya, epilepsinya sembuh sampai hari ini. Suami istri melayani Tuhan. Bapak kita tidak pernah pilih orang. Berapa di antara saudara, kenyataan memang sangat menyakitkan. Tapi tidak, karena bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu, teman-teman, Anda sanggup mengalahkan semua tantangan kehidupan. Dan melihat bersama Tuhan engkau akan berjalan. Amin. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang, katakan bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu, bersamamu. Engkau pasti sanggup. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersama. Aku menang. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri. Tanganmu di hadapan Tuhan, nyatakan. Aku sanggup berjalan, sayapmu, ku kan terbang tinggi bersama. Aku angkat tanganmu tinggi, katakan bersama. Ini doa
Semua cuma tentang Yesus. Setuju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara yang percaya dengan iman sekalipun banyak resiko, banyak tantangan, tapi Anda mau maju dan Anda percaya seperti wanita itu, dia bilang, aku pasti sembuh, aku pasti dipulihkan, keluargaku pasti ditolong oleh Tuhan. Amin. Ya Rabbi ya Syekh, mujizat masih ada. Amin. Mujizat tidak pernah jauh. Doamu, harapan-harapanmu, mimpi-mimpi Anda dan saya, masih ada harapan. We pray, we pray, Jesus mighty name, in Jesus mighty name.